Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat pagi Bapak dosen, dan selamat pagi juga teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang tugas UTS yang sudah diberikan oleh Bapak 2 minggu lalu, yaitu mengenai 9 step Kimball. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin perkenalan diri mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Made Marsnofira Deva dengan NIM 21055511093 dan dua rekan saya persilahkan. Perkenalkan, saya Iko Mangkilon Kalya dengan NIM akhiran 1090. Dan perkenalkan saya, nama saya Madewa Aditya Pramana dengan NIM akhiran 1092. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke latar belakang. Baik, jadi bab 1 pendahuluan, kita mulai dari latar belakang, yaitu perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah penyediaan informasi. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi merupakan sebuah kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat. Hal ini didorong dengan perkembangan teknologi mobile yang mendasari aplikasi dan layanan yang mempermudah kehidupan masyarakat. Setiap aplikasi dan sistem penyimpanan data disebut dengan database. Nah, apa sih database itu? Database adalah sebuah kumpulan dari berbagai data yang terorganisir dan dikelola menurut ketentuan tertentu, yang disimpan dan diakses secara digital melalui aplikasi perangkat lunak untuk memudahkan pengelolaan sehingga informasi dapat dihasilkan dengan baik. Dalam sebuah database, akses seperti penghapusan dan penambahan data serta pengolahan data dapat dilakukan sehingga data baru secara otomatis akan terakumulasi di atas data yang sebelumnya. Dengan kata lain, database transaksional merupakan sebuah data dinamis yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional atau manajemen. Contohnya adalah perangkat lunak aplikasi atau database sistem informasi. Nah, peran dan manfaat adanya data warehouse sendiri adalah untuk mengumpulkan dan memproses data yang berasal dari berbagai sumber. Untuk rumusan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai rumusan masalah dari laporan yang telah kami rancang, di mana ada dua. Yang pertama adalah bagaimana gambaran umum dari pengimplementasian data warehouse pada database marketplace Blibli. Kemudian yang kedua adalah bagaimana metode yang digunakan untuk pengimplementasian data warehouse pada database marketplace Blibli. Kemudian adapun tujuan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah kami rancang sebelumnya. Dan yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami gambaran umum dari pengimplementasian data warehouse pada database marketplace Blibli. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi dan memahami metode yang digunakan untuk pengimplementasian data warehouse pada database marketplace Blibli. Dan yang keempat ada metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Yang kedua pengolahan data dan informasi. Dan yang ketiga adalah analisis data dan informasi. Dan yang kita masuk ke bab 2, yakni tentang metode. Mana metodologi yang kami gunakan dalam penulisan laporan ini adalah yang pertama, analisis dilakukan melalui survei sistem yang berjalan, analisis terhadap data yang didapatkan dari survei, kemudian identifikasi informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan data warehouse, dan identifikasi persyaratan sistem yang akan dibangun. Kemudian metode kedua adalah metode perancangan data warehouse menurut Kimball dan Ross tahun 2002 yang terdiri dari 9 langkah, atau biasa disebut dengan 9-step Kimball methodology, yakni yang pertama adalah memilih proses, yang kedua memilih green, yang ketiga identifikasi dan menyesuaikan dimensi, yang keempat memilih fakta, yang kelima menyimpan prekalkulasi dalam tabel fakta, yang keenam melengkapi tabel dimensi, yang ketujuh memilih durasi dari database, yang kedelapan melacak perubahan dimensi secara perlahan, dan yang terakhir adalah menentukan prioritas dan mode query. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut ke bab 3, yaitu tentang hasil dan pembahasan dari database marketplace Blibli. Yang pertama, database transaksional pada marketplace digunakan untuk kebutuhan operasional seperti insert, update, dan delete yang sering mengalami perubahan di setiap ada transaksi penjualan dan juga pembelian. Berikut merupakan PDM dari database marketplace Blibli. Dalam PDM database marketplace Blibli terdapat tabel kategori, tabel produk, tabel detail penjualan, tabel customer, tabel jenis kelamin, ekspedisi, provinsi, kabupaten, kecamatan, seller, supplier, pembelian,
dan juga detail pembelian. Untuk tabel yang pertama, yaitu tabel kategori produk, yang di mana atribut ID kategori berfungsi sebagai primary key dari tabel kategori produk. Kemudian tabel yang kedua, yaitu tabel produk, yang terdapat atribut kode produk sebagai primary key dan atribut ID kategori sebagai foreign key dari tabel kategori produk. Kemudian tabel yang ketiga, yaitu tabel ekspedisi dengan primary key ID ekspedisi. Kemudian tabel keempat, tabel supplier, yang di mana memiliki primary key dengan atribut kode underscore supplier. Dan tabel kelima, yaitu tabel jenis kelamin dengan primary key ID jenis kelamin. Dan tabel keenam, yaitu tabel customer dengan primary key ID customer dan juga foreign key ID jenis kelamin dari tabel jenis kelamin. Kemudian tabel ketujuh, yaitu tabel provinsi dengan primary key ID provinsi. Tabel ke-8, yaitu tabel kabupaten dengan primary key ID kabupaten. Dengan tabel yang ke-9, yaitu tabel kecamatan dengan primary key kecamatan, ID kecamatan. Kemudian tabel yang ke-10, yaitu tabel seller dengan primary key ID seller, foreign key ID provinsi dari foreign key dari tabel provinsi, foreign key ID kabupaten dari tabel kabupaten, serta foreign key ID kecamatan dari tabel kecamatan. Kemudian lanjut ke tabel ke-11, yaitu tabel penjualan, yang di mana primary key dari tabel penjualan diberi nama kode penjualan, kemudian foreign key ID toko, foreign key ID customer, serta foreign key ID kurir. Kemudian tabel ke-12, yaitu tabel detail penjualan, yang di mana kode penjualan berfungsi sebagai primary key serta foreign key juga. Kemudian kode produk yang berfungsi sebagai foreign key dari tabel produk. Ini tabel yang ke-13, yaitu tabel pembelian dengan primary key kode pembelian, serta foreign key kode supplier, foreign key ID toko. Kemudian tabel yang ke-14, yaitu tabel detail pembelian dengan atribut kode pembelian sebagai primary key serta foreign key, dan atribut kode produk sebagai foreign key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita lanjut ke gambaran umumnya. Nah, perancangan data warehouse marketplace Blibli ini menggunakan arsitektur data warehouse yang terpusat, atau yang biasa disebut dengan centralized data warehouse. Data warehouse terpusat ini merupakan database yang bersifat tunggal, yang mengandung seluruh data spesifik untuk area fungsional, departemen, divisi, ataupun perusahaan. Beberapa alasan yang menjadi pedoman mengimplementasikan arsitektur data warehouse terpusat pada database bisnis marketplace Blibli itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengoptimalkan atau efektivitas data dan mengurangi redundansi dikarenakan data yang tersimpan pada database itu berada di tempat yang sama. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan data warehouse agar lebih terkontrol. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas informasi yang dapat dihasilkan sehingga informasi yang didapatkan bisa lebih diandalkan. Sebelumnya kami di sini menggunakan database marketplace Blibli sebagai pedoman di pembuatan data warehouse kita, di mana database ini kurang lebih seperti marketplace pada umumnya seperti Tokopedia atau Shopee yang berisikan penjualan dari seller kepada customer, di mana customer dapat membeli produk kepada seller, dan pembelian produk oleh seller kepada supplier. Baik, langsung saja kita menuju ke 9 step timbal yang telah kami buat. Itu yang pertama, ada memilih proses. Jadi di dalam pemilihan proses ini, kita dituntun atau diarahkan untuk memilih proses apa saja yang kita ingin highlight pada data warehouse yang akan kita buat. Di sini kita menuju kepada proses transaksi penjualan, pembelian, dan update stok. Nah, kita masuk ke transaksi penjualan terlebih dahulu. Transaksi penjualan ini melibatkan beberapa atribut seperti customer, seller, produk, dan jasa ekspedisi. Prosesnya kurang lebih seperti customer memesan produk ke seller atau ke marketplace di seller yang ada di marketplace, kemudian pemesanan tersebut akan diproses oleh seller yang nantinya produk tersebut bisa dikirimkan melalui jasa ekspedisi kepada customer. Kurang lebih sama dengan transaksi pembelian juga, namun di sini subjeknya diganti dengan seller dan supplier, di mana seller ini membeli produk kepada supplier,
Dan nantinya supplier bisa mengirimkan produk tersebut melalui jasa ekspedisi atau seller tersebut bisa mengambil langsung kepada supplier tersebut. Dan yang ketiga ada update stok, di mana proses update stok ini melibatkan produk dan waktu. Selanjutnya itu step yang kedua, yaitu memilih grain. Grain merupakan sebuah tingkat kedetailan dari suatu data. Jadi pada proses ini kita akan menentukan seberapa detail data yang akan kita sajikan atau data apa saja yang akan kita sajikan. Nah, grain ini juga akan kita gunakan sebagai pedoman dalam perancangan data warehouse ini. Nah, di sini kita ada 3 grain, yaitu ada transaksi penjualan yang pertama. Nah, grain yang dipilih dari transaksi penjualan ini ada jumlah produk yang terjual dan total penjualan. Nah, jumlah produk yang terjual ini dimaksudkan adalah jumlah produk yang dijualkan oleh seller kepada customer, di mana analisis ini dapat dilakukan per periode waktu, kecamatan, kabupaten, provinsi, seller, customer, dan ekspedisi. Yang kedua ada transaksi pembelian. Nah, grain pada transaksi pembelian ini juga kurang lebih sama, yaitu jumlah produk yang dibeli dan total pembelian produk yang dilakukan oleh seller kepada supplier. Di mana analisis ini dapat dilakukan per periode waktu, kecamatan, kabupaten, provinsi, seller, supplier, dan ekspedisi. Lanjut ke yang ketiga ada update stok. Nah, grain pada update stok ini kurang lebih mirip juga, yaitu ada jumlah produk masuk, jumlah produk keluar, dan sisa produk. Nah, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu membuat dimensi. Jadi pada tahap ini kita akan mengidentifikasi sekaligus membuat dimensi apa saja yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan grain yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, mungkin tabel grain dan dimensi dari transaksi penjualan, di mana grain dari transaksi penjualan ini ada 2, jumlah produk yang terjual dan total penjualan produk, di mana kedua grain ini dapat dilihat dari periode waktu, dapat dilihat dari dimensi waktu, produk, customer, toko, kecamatan, kabupaten, provinsi, ekspedisi, kategori, dan jenis kelamin. Kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel transaksi pembelian, di mana grain-nya ada jumlah produk yang dibeli dan total pembelian produk. Nah, kedua hal ini dapat dilihat dari periode waktu, produk, supplier, toko atau seller, kecamatan, kabupaten, provinsi, ekspedisi, dan kategori. Lanjut ke yang ketiga, yaitu tabel grain dan dimensi dari update stock, di mana di sini ada grain jumlah masuk, jumlah keluar, dan sisa. Nah, ketiga grain ini dapat dilihat dari periode waktu, dari dimensi waktu, dan produk. Untuk pemilihan fakta dan step selanjutnya akan dilanjutkan oleh 2 rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan ke tahap pemilihan fakta, di mana fakta-fakta yang ditampilkan pada data warehouse marketplace Blibli, yaitu yang pertama adalah fakta penjualan, yang akan meliputi ID customer, ID waktu, ID toko, ID produk, ID kecamatan, ID kabupaten, ID provinsi, ID ekspedisi, dan ID kategori. Kemudian fakta yang kedua pembelian, di mana akan meliputi ID customer, ID waktu, ID toko, ID produk, ID kecamatan, ID kabupaten, ID provinsi, dan ID kategori. Kemudian yang ketiga adalah tabel fakta update stok, di mana akan meliputi ID waktu, ID produk, dan jumlah masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah menyimpan prekalkulasi dalam tabel fakta. Nah, kalkulasi awal yang diterapkan pada database data warehouse marketplace Blibli, yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama ada fakta penjualan yang akan meliputi jumlah produk yang terjual, yang merupakan jumlah dari jumlah produk, kemudian subtotal yang merupakan jumlah produk yang sama dikali dengan harga jual, dan total penjualan produk yang merupakan jumlah dari subtotal, serta fakta pembelian yang meliputi jumlah produk yang dibeli, merupakan jumlah dari produk, kemudian subtotal merupakan jumlah produk yang sama dikali dengan harga beli, dan total pembelian produk yang merupakan jumlah dari subtotal. Kemudian yang ketiga adalah fakta update stock, di mana terdapat perhitungan jumlah masuk barang dan jumlah keluar barang, serta sisa barang yang merupakan hasil kalkulasi pengurangan jumlah barang keluar dan jumlah barang masuk. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yakni melengkapi tabel dimensi, di mana di sini terdapat tabel rounding out dimension, di mana terdapat dimensi waktu yang memiliki atribut tahun, kuartal,
bulan, hari, dan tanggal, di mana laporan dapat dilihat per tahun, per kuartal atau 3 bulan, per minggu, dan per hari. Kemudian ada dimensi produk yang memiliki atribut nama produk, stok, harga, berat, kondisi, tanggal ditambahkan, dan tanggal diubah, di mana laporan dapat dilihat berdasarkan produk. Kemudian yang ketiga ada customer, di mana terdapat atribut username, nama customer, nomor telepon, di mana laporan dapat dilihat berdasarkan customer. Kemudian ada dimensi toko yang memiliki atribut email, nomor telepon, dan nama toko. Kemudian yang selanjutnya adalah kecamatan, di mana terdapat atribut nama kecamatan. Yang selanjutnya adalah kabupaten, yang memiliki atribut nama kabupaten, provinsi, yang memiliki nama atribut nama provinsi, kemudian supplier yang memiliki atribut nama supplier dan nomor telepon. Kemudian yang selanjutnya ada ekspedisi yang memiliki atribut nama ekspedisi, kategori yang memiliki atribut nama kategori, dan dimensi jenis kelamin yang memiliki atribut nama jenis kelamin. Kemudian di sini ada tabel dimensi yang pertama, yakni dimensi waktu, yang memiliki primary key ID waktu. Kemudian yang selanjutnya ada scroll, ada tabel dimensi produk, di mana tabel dimensi produk ini memiliki primary key berupa ID produk. Kemudian tabel dimensi customer memiliki primary key ID customer. Yang selanjutnya, yakni tabel dimensi seller yang memiliki primary key ID seller. Kemudian tabel dimensi kecamatan yang memiliki primary key ID kecamatan. Dan tabel dimensi kabupaten yang memiliki primary key ID kabupaten. Tabel dimensi provinsi yang memiliki ID provinsi sebagai primary key. Kemudian tabel supplier yang memiliki primary key berupa ID supplier. Lalu ada tabel dimensi ekspedisi yang memiliki primary key berupa ID ekspedisi, dan tabel dimensi kategori produk sebagai yang memiliki ID kategori sebagai primary key. Kemudian langkah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langkah selanjutnya yaitu memilih durasi dari database. Durasi dari database marketplace Biblio yang akan disimpan ke dalam data warehouse marketplace yaitu sebagai berikut. Yang dimana tahun pembuatan database dari marketplace Biblio terjadi pada tahun 2021. Kemudian rentang waktu data yang masuk ke data warehouse adalah rentang data dari tahun 2021 sampai 2022. Dan durasi data di dalam data warehouse berkisar 1 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melacak perubahan dimensi secara perlahan atau tracking slowly changing dimension. Tipe perubahan dimensi secara perlahan yang kami implementasikan pada perancangan data warehouse marketplace Biblio yaitu slowly changing dimension tipe ke-6 yang merupakan penggabungan dari tipe 1, 2, dan 3. Yaitu dengan menambahkan atribut seperti alamat aktif, history alamat, start date, end date, serta flag, dan baris baru pada tabel fakta. Misalnya terdapat perubahan pada alamat supplier, maka perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi record lama, karena record lama tersebut akan ditandai sebagai tidak aktif dengan atribut flag sama dengan N, lalu record yang baru akan dibuat dan ditandai sebagai aktif dengan atribut flag sama dengan Y, serta nilai atribut alamat aktif dan end date yang terdapat pada record lama yang dari 0 akan berubah menjadi akhir dari kapan record tersebut berubah. Kemudian step selanjutnya yaitu menentukan prioritas dan mode query. Proses extract, transformation, dan load pada data warehouse marketplace Biblio akan dilakukan backup secara berkala setiap hari. Dan apabila terjadi perubahan data, maka akan dilakukan proses ETL juga. Kemudian proses backup ke media lain akan dilakukan 1 bulan sekali setelah proses ETL dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan data. Kemudian untuk selanjutnya yaitu skema data warehouse. Yang pertama ada perancangan start skema. Berikut adalah
star skema dari tabel fakta penjualan, yang dimana tabel fakta penjualan berelasi dengan tabel dimensi customer, tabel dimensi seller, waktu, produk, kabupaten, provinsi, ekspedisi, kecamatan, dan juga tabel dimensi kategori. Kemudian lanjut ke star skema yang kedua dari tabel fakta pembelian, yang dimana tabel fakta pembelian berelasi dengan tabel dimensi supplier, tabel dimensi waktu, tabel dimensi produk, tabel dimensi kecamatan, tabel dimensi kabupaten, tabel dimensi provinsi, tabel dimensi kategori, serta tabel dimensi ekspedisi. Kemudian yang ketiga yaitu star skema dari tabel fakta stok, yang dimana tabel fakta stok berelasi dengan tabel dimensi waktu dan juga tabel dimensi produk. Kemudian yang kedua yaitu perancangan skema fact constellation atau galaksi skema dari data warehouse marketplace Blibli, yang dimana galaksi skema merupakan penggabungan dari relasi tabel fakta penjualan, pembelian, dan juga stok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, mungkin hanya demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai 9-step Kimball yang diimplementasikan pada database marketplace Blibli. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, perilaku, dan informasi, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi kami kali ini dengan terima kasih dan selamat siang.